Tema 6, Cita-citaku. Subtema 2, Hebatnya cita-citaku. Pembelajaran 1. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Coba anak-anak simaklah bacaan berikut. Di cerita tersebut, Langgita Lakman adalah seorang dokter wanita muda yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Sanggita Lakman ingin menjadi guru karena keprihatinan beliau terhadap anak-anak yang ada di sekolah itu. Sanggita Lakman menunjukkan sikap baik sebagai seorang guru dengan cara menimba ilmu lagi untuk memahami anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sikap yang diperlukan untuk menjadi seorang guru yaitu dengan sabar, bertanggung jawab, baik hati, ramah, dan peduli. Setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karena itu, teruslah berusaha meraih cita-citamu seperti yang terdapat dalam isi puisi. Coba simaklah puisi berikut. Cita-citaku. Ciptaan Engel Licha. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Semua akan ku perjuangkan. Puisi tersebut bercerita tentang seorang anak yang bercita-cita menjadi dokter. Pada puisi tersebut ada perbedaan antara puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya, yaitu puisi mempunyai rima sedangkan bacaan sebelumnya tidak mempunyai rima. Puisi terdiri dari bait-bait sedangkan bacaan sebelumnya terdiri dari paragraf. Cita-cita menjadi seorang dokter bukan hanya menjadi dokter umum, tetapi ada juga dokter hewan. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu harus mengetahui segala hal tentang hewan termasuk daur hidupnya. Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk tubuh induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Coba anak-anak perhatikan beberapa contoh daur hidup pada hewan berikut. 1. Daur hidup katak.
Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernafas di dalam air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 2 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia akan bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. 2. Daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. 3. Daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. 4. Daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur.